Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nang Samadani, NRP 312060003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu Y2, yaitu tentang displaying data. Yang pertama, untuk materi displaying data yaitu ada data formatter. Untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, Y2 menyediakan kelas yaitu formatter. Kelas ini dapat diakses melalui app formatter. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Untuk format tanggal seperti ini, contohnya yaitu dengan cara memanggil kelas base yaitu app lalu formatter lalu asDate. Di sini yaitu untuk memformat tanggal. Jadi jika di format itu tanggalnya outputnya menjadi Januari 1 yaitu tahun 2014. Lalu untuk persen 0,125,2, artinya 2 ini yaitu angka setelah koma. Jadi yang jika di sini 0,125 menjadi setelah koma yaitu 12,50%. Untuk email maka jika diformat otomatis akan outputnya yaitu tag A lalu hrefnya mail to lalu mail yang diformat. Lalu untuk boolean jika diformat menjadi outputnya yes. Lalu di sini kita juga dapat menggunakan function format, tetapi perbedaannya dengan di atas yaitu setelah input yang akan diformat lalu apa yang akan diformat. Jika di sini tanggal yaitu kita akan memasukkan date, maka untuk output hasilnya sama saja. Data format with local. Format ini juga akan menyesuaikan application property language atau property lokal pada komponen formatter. Untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syarat PHP Extensor INTL harus aktif. Dengan catatan, keluaran dapat berbeda untuk library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misalnya web.php untuk basic template. Perhatikan contoh konfigurasi di samping. Nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Contohnya seperti di bawah ini. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu untuk menggunakan formatter. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah CRUD yaitu dengan nama mahasiswa. Lalu pada mahasiswa mempunyai properti ID, nama, NRP, lalu tanggal lahir. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu memformat tanggal lahir. Di sini saya klik dahulu untuk yang atas. Di sini untuk routingnya yaitu mahasiswa view, berarti controller mahasiswa lalu actionnya bernama view. Kita cek di controller yaitu menuju controller lalu mahasiswa controller. Setelah itu kita masuk view. Nah, di sini di render yaitu nama filenya yaitu view. Yuk kita cari di view lalu mahasiswa, setelah itu view.php. Di bawah title atau di bawah ini kita akan mencoba memformat tanggal, yaitu kita coba ketikkan tag H2 lalu echo. Jangan lupa kita encode terlebih dahulu agar aman, tidak bisa di access injection seperti itu. Setelah itu kita panggil kelasnya yaitu dari kelas base lalu masuk app. Setelah app kita masuk formatter. Setelah format kita masuk ke di sini saya coba untuk tanggal terlebih dahulu asDate
Lalu untuk datanya kita ambil dari variabel model, setelah itu tanggal lahir. Kita coba save, kita tampilkan, kita refresh. Nah, maka di sini untuk nama Ferdinand Sumedani ini lahir pada 2012-15. Jika diformat, tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa mengganti regional dari format tersebut, yaitu kita menggunakan PHP. Setelah itu kita panggil kelas I, lalu kelas app. Setelah itu formatter. Setelah kelas format yaitu lokal. Untuk lokal di sini coba kita masukkan yang pertama Rusia, yaitu RURU. Kita cek. Nah, maka otomatis tanggal mengikuti lokal Rusia. Jika di sini kita buat Indonesia, yaitu ID, maka format tanggal yaitu mengikuti format tanggal di Indonesia. Tetapi kekurangan dari seperti ini berarti kita harus menuliskan di semua view. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu mengkonfigurasinya yaitu secara global. Jadi kita tidak akan menggunakan ini di beberapa view. Ini kita hapus. Setelah itu kita pindah ke config, lalu web.php. Setelah itu pada komponen kita kasih paling atas saja, kita kasih nama yaitu formatter, lalu tanda panah, lalu array. Jangan lupa kita kasih koma, lalu kita masukkan yang akan format seperti yang dicontohkan di PPT, yaitu mengkonfigurasi formatter ini secara global, yaitu kita membuat di komponen lalu dengan namanya format. Lalu di sini jika ingin memformat tanggal yaitu caranya yaitu date format, lalu untuk desimal seperti ini, lalu terdapat thousand ini seperti untuk mata uang, lalu ke currency kode yaitu fungsi untuk mata uang. Di sini kita coba yaitu date format dengan parameter kita coba di yaitu date, bulan, dan tanggal. Kita coba di sini pengaruhnya sama saja, tidak ada perbedaannya. Di sini saya ingin mencontohkan di sini kan as date tadi pilihannya formatnya ada banyak. Di sini kita coba yaitu long. Kita save. Nah, maka format long ini seperti ini. Jadi setelah kita mendefinisikan secara global, kita dapat mengoverride propertinya yaitu dengan pemanggilan metode seperti ini. Selanjutnya memformat tanggal dan waktu. Jadi yang sudah saya jelaskan seperti tadi, kita ingin memformat tanggal yaitu dengan menggunakan date, lalu untuk waktu kita dapat menggunakan time, lalu untuk tanggal dan waktu kita dapat menggunakan date time, lalu untuk timestamp ini itu untuk waktu tapi bersifat nilainya integer, jadi tidak ada seperti berupa tahun, tanggal. Jadi integer ini yaitu nanti jika diformat akan berubah menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Lalu relative time ini tampilan interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini, contohnya 1 hour ago. Jadi ini biasanya digunakan di
blok-blok seperti itu. Jika kita membuat post baru kan otomatis biasanya ada terdapat tulisan 1 hour ago, 2 hour ago, atau 1 day ago, seperti itu. Format dari date, time, dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter. Ada properti date format, time format, dan datetime format. Nilai pada properti di atas berupa short, medium, long, dan full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari Library ISO. Setelah itu lalu memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut. Lalu yang pertama ada integer, lalu desimal, yaitu untuk angka desimal, lalu integer untuk angka bulat, lalu persen. Di sini untuk memformat angka persentase, lalu scientist yaitu tampilan angka scientific, lalu currency, lalu terdapat size seperti kilobyte, megabyte, gigabyte seperti itu, lalu short size yaitu seperti format size namun dalam bentuk pendek. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu memformat sebuah angka. Di sini saya membuat tag H3 sama seperti atas, yaitu dengan kita masukkan ke dalam HTML encode. Setelah itu kita masukkan kelasnya yaitu app. Setelah itu formatter. Di sini saya coba as integer. Di sini saya langsung masukkan value-nya. Di sini seumpama terdapat ada angka dengan koma. Di sini saya coba 5,123. Kita coba cek di web, kita refresh. Maka otomatis 123 itu menjadi 55. Di sini juga bisa kita rubah menjadi persentase, yaitu as persen. Kita save, kita refresh, maka 55,123 jika di persentase menjadi 5%, 512%. Selanjutnya format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatter juga dapat digunakan untuk memformat nilai seperti raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkan sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Setelah itu pagination. Pagination yaitu ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination, yaitu dapat digunakan kelas di data pagination. Properti total account harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari widget, pagination secara otomatis akan aktif. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu cara pagination. Yang pertama kita buka controller mahasiswa, itu pada folder controller, lalu mahasiswa controller, lalu pada index. Di sini kan untuk data mahasiswa hanya terdapat 2 data mahasiswa. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu sederhana sekali, yaitu pagination hanya untuk menampilkan satu halaman. Kita coba di kelas data provider ini, kita ketik data provider lalu tanda panah. Setelah itu kita masukkan pagination. Setelah pagination kita masukkan, di sini kita ketik page size.
Topic size kita masukkan, kita coba di sini 1 karena data kita sedikit. Di sini pagination-nya kita coba 1. Jadi nanti jika di refresh halamannya akan terdapat pagination. Nah, maka akan terdapat hanya satu data yang diambil jika kita ke halaman 2. Nah, maka pack kedua, ID kedua akan ditampilkan. Lalu untuk pengurutan sorting, YI menyediakan kelas YI data sort untuk menangani sorting. Buat objek dengan kelas sort, lalu tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti atribut. Gunakan objek tersebut pada pembuatan model data, masukkan pada order by. Lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan models. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, sorting secara otomatis akan aktif. Data provider. Data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data provider dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lainnya. YI menyediakan 3 macam data provider, yaitu yang pertama active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Untuk active data provider akan berisi dalam bentuk objek, sedangkan untuk array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Untuk active data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui YDB active query atau YDB query. Untuk contohnya seperti berikut ini. Lalu untuk SQL data provider, yaitu digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Script data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting.